Perkenalkan, nama saya Gledy. Saya melayani saya juga dari Charis Bible College. Saya melayani di Freedom Church sebagai youth leader di sana, dan juga saya mengepalai beberapa komsel di sana. Jadi saya fasilitator di gereja saya memimpin beberapa komsel yang ada di gereja saya gitu. Oke, hari ini kemarin Kak Feni yang kontak aku. Aku ini berarti kedua kali ada di sini. Itu terima kasih Kak Imam sama Kak Desi dipercaya sharing. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur, kami mau mengakui Tuhan bahwa nggak ada kehebatan kami Tuhan sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami, bahwa anugerah-Mu yang membuat kami berjalan di dunia ini Tuhan. Terima kasih, hari ini kami mau dengar kabar baik, kami mau dengar firman Tuhan. Biar kami boleh mempersilahkan Roh Kudus bekerja dan pakai hamba-Mu supaya bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah mengerti, dan kami akan mengalami kemerdekaan karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, pelajarannya, apa yang terjadi kalau manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau kita bikin salah, gitu ya. Ini katanya udah yang ketiga kali apa kedua kali ya? Keempat. Oke, udah keempat kali. Diulang gitu ya, supaya Roh Kudus juga bicara buat kita dan tanah hati kita makin jadi tanah yang subur gitu. Kenapa gitu? Karena sampai hari ini pun saya juga masih dalam perjalanan keserupaan sama Tuhan. Jadi keselamatan satu kali, oke, roh kita udah selamat, tapi jiwa kita dalam perjalanan gitu. Jadi jiwa kita tuh masih dalam perjalanan. Saya pun masih dalam perjalanan. Makanya kita sebagai orang percaya, kita punya privilege gitu ya. Kita punya sesuatu yang membedakan kita dengan yang lain. Apa sih yang membedakan kita dengan yang lain? Kita punya Roh Kudus gitu. Karena penting banget kenapa kita perlu lahir baru. Karena waktu kita lahir baru, kita punya budaya yang baru. Nah, Bapak Ibu saya gitu ya, kelihatannya nggak jadi, oh ya saya gemuk gitu ya, terus saya jadi kelihatan kurus gitu begitu saya terima Tuhan. Nggak seperti itu gitu. Oh saya tadinya nggak jago coaching gitu ya, terus tiba-tiba begitu terima Tuhan jadi jago coaching. Nggak gitu juga gitu. Kenapa? Karena udah tahu ya apa yang baru waktu kita terima Yesus Kristus. Apa yang baru? Rohnya yang baru. Tapi untuk sesuatu itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita melalui karyanya Tuhan, ada perjalanan gitu. Jadi makanya disebutnya kasih karunia. Artinya Tuhan sudah menyiapkan itu yang dimana kita nggak perlu ada usaha. Bukan berarti kita jadi manusia nggak berusaha gitu ya, karena Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita. Tapi kita mau sadar gitu, bahwa kita ini ada di dunia ini gitu ya. Kita ini bukan cuma diciptain sama Tuhan tuh cuma untuk ya udah lahir, udah SD, SMP, SMA, kerja, terus habis itu kuliah, habis kuliah nikah, habis nikah punya anak gitu. Itu bukan tujuan hidup. Gitu. Itu perjalanan hidup gitu. Nah, tujuan kita hidup sebagai orang percaya adalah keserupaan dengan Kristus. Makanya kita perlu Roh Kudus. Nah, apa sangkut pautnya sama judul hari ini gitu ya? Nah, dalam perjalanan kita masih mungkin nggak sih kita bikin salah? Masih mungkin. Dalam perjalanan kita saya mungkin nggak sih bikin salah gitu ya? Masih mungkin nggak? Masih mungkin gitu. Berarti kalau misalnya saya bikin salah, atau dalam tanda kutip kita tiba-tiba dalam tanda kutip jatuh ke dalam dosa lagi gitu ya, kira-kira keselamatan kita hilang atau enggak? Enggak. Yakin? Benar? Jadi nggak hilang keselamatannya? Yakin? Yakin? Nah, berarti benar, udah keempat udah diulang ya. Kalau masih nggak yakin saya tanya nih loh, kenapa nggak yakin gitu ya? Oke, benar keselamatan. Ada yang baru satu kali? Oke. Nah, itu harusnya jadi alasan kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan udah siapin semuanya untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Nah, spesialnya kita jadi orang Kristen itu kita tuh punya kayak GPS. Namanya God Positioning System.
Jadi saya juga masih dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Ada nggak sih keputusan-keputusan yang salah? Ada nggak sih hal-hal yang saya pikir ini benar atau ini dari Tuhan, tapi tiba-tiba ternyata enggak gitu. Nah, kita punya spesialisasi bahwa Tuhan bisa bawa kita ke posisinya Dia lagi. Untuk kita ngerti, untuk kita tahu tujuan hidup kita gitu. Untuk kita mengerti, oh kenapa ya kita diselamatkan? Apa yang Tuhan mau tugaskan ke kita waktu kita udah selamat? Karena keselamatan itu orang sering pikir, oh ya, gue udah selamat gitu ya. Gue udah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah selamat. Gak gitu dong. Itu cuman awal. Itu bukan akhir. Gitu ya. Jadi kita masih diproses gitu. Diprosesnya bukan diproses sama Tuhan, enggak. Kita diproses karena kita punya budaya yang baru. Budaya kita berbeda dengan budaya orang yang tidak mengenal Tuhan atau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kita sering pikir inisiatif kita gitu ya. Saya selalu bilang sama anak-anak yang saya didik gitu ya. Kita pikir waktu kita bertobat, kita pikir tuh kita pilih Tuhan. Kita pikir tuh kita yang sadar Tuhan gitu. Baru kita jadi tahu, oke Tuhan, saya mau bertobat gitu. Tapi begitu kita tahu kasih karunia, ternyata Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Ini Kak Gledi yang ngomong atau firman Tuhan yang ngomong. Ibrani 13 ayat 5 bilang bahwa sekalipun aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah membiarkan kamu. Jadi Bapak Ibu bisa merasa sendiri, tapi sebenarnya sendirian nggak? Enggak. Makanya jangan ukur Roh Kudus pakai perasaan. Roh Kudus itu bukan perasaan, Roh Kudus pribadi. Makanya perlu dikenal. Supaya apa? Supaya waktu kita jatuh, kita nggak ketipu. Gitu ya. Wah, gue jatuh nih, mesti ulang lagi nih kayaknya. DI dari level 1 lagi. Kayaknya gue mesti ketemu lagi sama Pak Imam untuk gue belajar lagi gitu. Kayak gue, kenapa? Soalnya gue masih jatuh nih. Ya, kita sering ketipu sama itu. Padahal Tuhan bilang apa? Waktu kita jatuh, keselamatan kita nggak hilang. Nah, pertanyaan aku adalah gini. Do you believe? Gitu. Apa kamu percaya bahwa keselamatan kamu nggak hilang? Tapi perasaan saya tertuduh nih. Saya rasa bersalah gitu. Nah, ini yang saya suka bilang, bagus. Kalau masih rasa bersalah. Kalau udah bikin dosa udah nggak rasa bersalah, ya itu yang bahaya. Gitu. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran. Karena kebenaran yang akan memerdekakan. Sometimes tuntunan Roh Kudus dia kasih tahu sama kita bahwa hal ini loh kamu belum serahin sama saya. Hal ini loh kamu belum kasih tahu sama saya. Kita perlu kasih sama Tuhan. Kita sering, oke Tuhan, saya mau pilih ikut Tuhan. Tapi soal jodoh, saya nggak mau tanya Tuhan. Saya bisa pilih sendiri. Soal keuangan, saya nggak mau tanya Tuhan. Akhirnya kita jatuh. Ya, nah pertanyaannya, waktu jatuh, terus Tuhan tinggalin kita? Hah? Enggak kan? Kalau jatuh, kira-kira Tuhan jadi males sama kita? Enggak. Makanya saya selalu bilang sama, ya saya melayani di anak muda gitu. Jatuhnya itu aja. Itu aja. Gitu ya. Entah percintaan, entah berantem, entah sirik gitu ya. Areanya itu aja gitu. Jadi saya pikir terus saya harus gimana Kak gitu. Ya kita sering kali waktu kita jatuh kita langsung dalam tanda kutip ya. Langsung agamawi. Wah, ini karena gue nggak saat teduh tadi pagi. Wah, karena gue nggak baca Alkitab nih. Wah, karena gue nggak berdoa tadi pagi. Makanya gue tadi nabrak. Ibu nggak hati-hati aja, makanya nabrak. Gitu. Jadi bukan karena, oh tadi pagi nggak berdoa gitu. Oh Tuhan nggak sertai gitu. Nah kita sering kejebak sama hal-hal yang seperti itu. Gitu. Nah makanya saya bilang, apa yang terjadi sih waktu kita sebagai orang percaya jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, keselamatan kita nggak hilang. Makanya saya selalu bilang sama anak muda, bukan soal kamu jatuh, tapi soal kamu mau berdiri lagi atau enggak. Karena keselamatannya tersedia. Tuhan nggak tinggalin kita. Firman Tuhan bisa mengajar kita melalui Roh Kudus untuk kita berjalan lagi ke rancangannya Tuhan. Untuk kita berdiri lagi di situ, di rencananya Tuhan. Tapi apakah kita mau kembali ke situ?
Apakah kita mau sadar Tuhan? Ya. Ya, kita buka ayat biar dibilang orang Kristen. Kita buka ayat. Oke, Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Oke, jadi pengampunan itu hanya kita bisa dapat melalui Yesus Kristus. Oke, firman Tuhan di Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Saya baca. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa yang percaya. Barang siapa yang ikut komsel seminggu 3 kali, kamu diselamatkan. Nggak dibilang gitu. Barang siapa yang amalnya atau givingnya, saya nggak, nanti kalau giving, saya bisa sharing yang lain gitu, tapi ini cuma contoh gitu ya. Siapa yang givingnya paling banyak, diselamatkan dosanya. Nggak ada. Firman Tuhan bilang, siapa yang percaya. Barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya, huruf besar. Nah, kita perlu sadar bahwa dosa kita diampuni bukan karena perbuatan baik kita. Dosa kita diampuni karena karyanya Kristus. Jadi waktu Bapak Ibu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oke, Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, oke, itu tinggal di dalam kita. Oke, makanya waktu kita bikin salah, waktu dia lihat gledi, dia nggak lihat gledi, dia lihat roh anaknya. Makanya dibilang dia jadi pembela bagi kita. Nah, pertanyaannya, kita mau sadar itu enggak? Ini yang saya bikin gitu ya. Ada di Yohanes dibilang kalau hati nurani kita nggak tuduh, kita bisa datang ke hadirat Tuhan kapan aja. Yang membuat kita nggak datang ke hadirat Tuhan waktu kita jatuh dalam dosa adalah hati nurani. Karena memang itu tabiat dosa gitu ya. Ya kan? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, auto mereka ngumpet. Tapi Tuhan marah nggak sebenarnya? Nyari. Kalau kita baca di kitab Kejadian, dia bilang, waktu hari lagi sejuk. Gak ada keterangan marah di situ. Tapi kalau kita baca Alkitab di Kejadian, kita sering artinya Tuhan lagi marah gitu. Ada yang tahu nggak kalau mereka disuruh keluar, kalau itu adalah bukti kasihnya Tuhan sama dia. Kenapa? Karena Taman Eden, kalau dia nggak keluar dari sana, mereka bisa mati di dalam. Jadi mereka harus keluar. Kalau kita baca di Kejadian, makanya Tuhan tutup supaya mereka nggak balik lagi. Kenapa? Karena dia sudah rencanakan keselamatan. Waktu di kitab Kejadian. Ya saya bisa bahas itu another topik, karena topik kita bukan itu hari ini. Tapi kita coba lihat gitu ya. Kita sering artiin Tuhan tuh kayak mafia gitu ya. Kalau bikin salah, harus gini. Gua harus gini, harus gini. Gitu. Kita artiin Tuhan tuh kayak penjahat gitu. Kayak utang budi gitu. Padahal enggak. Kita cuman kembali. Oke? Nah, saya tulis di catatan saya, setiap yang percaya kepada dia, kita mendapat pengampunan dosa. Makanya kasih karunia itu, orang sering bilang nggak adil. Karena memang iya gitu. Nafas, organ tubuh, ini saya nggak tahu, di sini mungkin ada yang dokter, organ tubuh yang paling tidak aktif paling terakhir waktu orang lagi sakarat adalah katanya pendengaran. Benar ya? Benar ya? Nah, makanya waktu orang hidupnya kayaknya berantakan banget gitu. Terus tiba-tiba kita datang, kita yang orang percaya, terus kita bisikin sama dia. Pak, Bu, udah sekarat nih, udah pakai infus apa. Mau nggak terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Waktu dia ngangguk, dia percaya. Nah, keselamatan datang tadi dari percaya Yesus Kristus. Kita terima dengan iman. Nah, makanya kira-kira masuk surga atau enggak tuh yang sakit itu? Hah? Kalau percaya masuk. Terus sepanjang hidupnya bikin dosa gimana dong? Udah percaya. Udah dihapus. Makanya dibilang kasih karunia nggak adil emang. Jadi kita sering dalam hidup kita sering membesarkan dosa kita. Nah, saya tulis di catatan saya sebagai orang percaya,
Kita mesti Jesus conscious, bukan sin conscious. Kita sering sadarnya sadar dosa, bukan sadar karya Kristus. Jadi kita perlu sadar Kristus gitu. Sadar Kristus sadar apa? Sadar karyanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi saya habis bohong kemarin. Sadar Kristus, bukan sadar. Waktu kita sadar Kristus, lama-lama kita nggak ingat dosa kita. Karena kita sering pikirnya itu, oh, gue kemarin habis bohong, berarti gue hari ini gue harus komsel 3 kali. Seminggu ini gue harus berdoa terus-terus, supaya gue nggak jatuh. Saudara lagi tuker karya Tuhan sama perbuatan baik saudara. Oke? Jadi, apa yang waktu jatuh dalam dosa, keselamatan kita hilang nggak? Tidak. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu mau terima itu di dalam hati dan kembali untuk mengakui? Nah, kita sering, firman Tuhan bilang di Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Ngaku dosa itu bukan pertama ngaku sama Tuhan ya, gitu ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu harus ngaku dosa sama siapa, ngaku tuh sama Tuhan. Kenapa harus ngaku sama Tuhan? Tapi udah diampunin belum? Udah. Tapi kenapa harus ngaku? Supaya kamu sembuh. Oke, makanya harus ngaku. Maling ketangkep di kantor polisi, minta ampun digebukin. Ya kan? Berhenti nggak polisinya? Enggak. Begitu, iya saya yang maling. Baru dia berhenti, polisi pukul dia. Karena apa? Dia ngaku. Sometimes dalam kehidupan kita, waktu kita lagi jatuh dalam dosa, keselamatan nggak hilang. Tapi Tuhan mau mengakui, Tuhan mau kita mengakui di hadapannya Dia. Supaya gini, saudara terima kasihnya Dia yang tanpa syarat. Karena waktu kita nggak ngaku, kita nggak bisa rasain kasihnya Tuhan. Tuhan, datang dong apa adanya. Saya kemarin habis bohong. Kemarin saya pukul orang, kemarin saya ini. Tapi saya tahu, kasih karunia Tuhan berlaku buat saya. Saya mau izinkan Tuhan mengasihi saya. Saya mau izinkan hari ini saya berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan paling senang menyatakan kasihnya buat kita. Nah, begitu kita serahin, kita minta Dia kasihi kita, kesadaran kita berubah. Nggak sama kesalahan kita lagi. Sama kasihnya Tuhan. Nanti saudara lagi jalan, saudara lagi kerjain apa, tiba-tiba ada damai sejahtera. Tiba-tiba saudara cuman hal kecil aja gitu, cuma ditolong orang. Kita bisa sadar kok emang Tuhan tolong kita di situ. Kenapa? Karena kita Jesus conscious. Kita nggak sin conscious. Kalau saudara sin conscious atau kita sadar dosa, kita pelayanan sih, mau bikin yang baik sih, amal sih, gitu ya. Tapi karena kemarin gua habis bikin dosa. Makanya saya bilang sama anak-anak saya yang saya mentorin di gereja, saya bilang, kamu pelayanan bukan supaya Tuhan sayang kamu. Kamu pelayanan karena ekspresi kasih Tuhan sama kamu. So the point is bukan di pelayanan. The point is hubungan kamu sama Tuhan di dalam kamar. Dan ekspresinya kamu mau pelayanan. Sebab kalau saudara mencari Tuhan atau pelayanan supaya Tuhan sayang saudara, saudara lagi kecelakaan rohani. Firman Tuhan bilang, Dia mati bagi kita selagi kita masih berdosa. Itu juru selamat kita, itu Yesus Kristus namanya. Yang bisa bikin itu cuma Yesus Kristus. Gak ada di dunia ini gitu ya. Kalau saya punya satu ya kayak mentor rohani gitu ya. Dia cerita, saya dijelasin sama dia waktu Yesus ditangkap itu. Jadi dia jelasin secara ilmu kedokteran. Memang tingkat stres orang, tingkat stres orang paling tinggi adalah memang keluarin air mata darah sama keringat darah. Itu ada di ilmu kedokteran. Ada satu dokter yang bikin surveinya. Jadi ketemu. Jadi kalau kita stres tinggi bukan gila. Kalau kita stres itu dia keluarin keringat darah sama air mata darah. Jadi Yesus benar-benar stres pada saat itu sebagai manusia. Kita tahu bahwa terakhir dibilang, kalau bisa cawan ini berlalu. Dia juga manusia pada saat itu. Dia bilang, kalau bisa gue jangan disalib deh. Itu kan bahasanya kayak gitu. Tapi, biar kehendakmu yang jadi. Nah, saya mau tanya, alasannya siapa? Alasannya kita.
Jadi kita mahal banget. Kita mahal banget. Ya. Makanya waktu kita jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi sih? Keselamatan kita nggak hilang yang pertama. Yang kedua, kasih karunia lebih besar dari kesalahan kita. Itu ada di kitab Ibrani. Semakin kita salah, kasih karunia lebih besar dari itu semua. Jadi kasih karunia, pertanyaannya kita mau terima atau enggak? Ya. Kita buka di firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 2. Kita jangan tukar keselamatan yang Tuhan bikin dengan kegiatan rohani. Jangan tukar keselamatan yang Tuhan bikin dengan pelayanan saudara. Karena kalau kita tukar dengan pelayanan, tinggal tunggu waktu, kita tinggal bilang gini sama Tuhan. Gue udah pelayanan, kenapa begini? Gue udah pelayanan, kenapa begini? Ya, kita sering itu. Jadi kita punya hubungan sama Tuhan. No matter what. Apapun harga yang saya harus bayar, kalau Tuhan suruh saya lakukan ini, saya harus lakukan. Kenapa? Karena saya mulai kenal Tuhan. Karena saya mulai kenal karakternya. Kenapa? Karena kita nggak sin conscious, kita Jesus conscious. Oke? Ibrani 10 ayat 2. Saya baca di sini ya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Disucikan sekali melalui siapa? Yesus Kristus. Jadi dia udah finish. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan saya minta berkat, Tuhan bilang saya sudah berkati kamu. Tinggal kamu apa? Bekerja. Jadi kasih karunia itu bukan bikin kita jadi males-malesan. Dia sudah memberkati kita. Karena kita sadar kita sudah diberkati, makanya kita rajin. Karena kita sadar kita sudah ditebus, makanya kita mengampuni orang lain. Karena kita sadar kita sudah diampuni, makanya kita mudah mengampuni. Tapi saya harus bilang, harus Jesus conscious. Bukan sin conscious. Kita nggak transaksional sama Tuhan. Dia hubungan. Kalau hubungan, saya disuruh Pak Imam kesini, saya naik motor dari Jakarta. Cafe ini yang chat saya untuk sharing hari ini. Kalau bukan karena hubungan, ya saya nggak datang ke sini lah. Capek loh. Dari Jakarta Barat. Iya dong, nggak ini cuma contoh. Tapi saya bukan lagi ngeluh. Nggak gitu ya. Tapi maksudnya karena kita punya hubungan sama Tuhan. Kita jadi mau melakukan hal yang ekstra. Supaya orang lain kenal Tuhan. Supaya orang lain tahu Tuhan. Karena apa? Karena hubungan. Kenapa? Kita kan sering gitu ya, kejatuhan kita pikir tuh kejatuhan kita tuh bikin dosa. No, saudara tidak percaya kasih karunia, saudara jatuh. Kejatuhan itu bukan cuma bikin dosa. Waktu kita tidak percaya, kita jatuh dalam dosa. Ya kan? Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Ayatnya bilang apa? Dosa. Bukan dosa-dosa. Mencuri, dosa-dosa. Bohong dosa, tapi itu nggak efek buat Tuhan. Jadi dibilang sama firman Tuhan bilang, dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Satu kata loh, dosa apa? Dosa tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya mau bilang sama sini, perbuatan saudara dan perbuatan saya nggak efek buat Tuhan. Kayak saya nggak tahu, saya udah pernah cerita ini belum ya? Di pertama, karena tentang kejatuhan gitu ya. Saya pertama saya belum sekolah di Keris gitu, dan saya tahu itu Roh Kudus. Sekarang saya ngerti, waktu itu saya belum tahu kalau itu Roh Kudus. Oke, hopefully saya bisa lebih cepat. Waktu saya baru bertobat, saya cuma ya jadi orang Kristen biasa. Saya nggak tahu saya pernah cerita ini atau enggak di sini. Terus saya pelayanan 2 tahun, saya kerja di foundation gitu. Saya kerja di foundation, diundang ngomong tentang generasi, wah keren lah. Sampai satu hal saya mengalami tekanan gitu ya, ada orang tiba-tiba ngomongin masa lalu saya. Wah saya nggak terima. Karena udah tahu firman, jadi kan nggak boleh balas kan, nggak boleh marah kan. Gitu ya. Jadi saya cuman datang aja ke kamar
Saya cuma datang, saya cuma berdoa. Saya ingat banget 3 bulan. Gede ya badan saya, cengeng juga. Apa? Oke, 5 minutes. Oke, saya percepat sharingnya, tapi saya harap bisa sampai selesai. Singkat cerita, saya berdoa tuh tiap malam. Berdoa cuma satu, cuma tanya, kok gini Tuhan? Kok gini Tuhan? Gitu. 3 bulan. Dan saya ingat itu di rumah mama saya, sekarang saya tinggal sendiri. Di rumah mama saya, tapi di kamar saudara saya. Gitu. Nangis, tiap hari nangis. Jadi pulang kegiatan biasa, tapi pulang nangis gitu, nggak terima. Terus saya bilang, Tuhan kok gini sih? Gitu. Saya udah ikut Tuhan, saya udah pelayanan. Udah pelayanan, wah. Udah ngomongin generasi, udah ngurusin orang ke foundation, udah urus orang, bapaknya di penjara, kita urus anaknya. Wah, udah semua saya tanya sama Tuhan. Kenapa nih? Kenapa begini? Gitu. Terus saya tiba-tiba, dan saya tahu itu sekarang itu Roh Kudus gitu, karena suaranya lembut dan ada damai sejahtera. Tiba-tiba ada suara keluar dari hati saya dan dia bilang gini, emang gak guna kamu pelayanan. Suaranya begitu, exactly begini, tapi ada damai gitu. Emang gak guna kamu pelayanan. Saya tiba-tiba saya lagi nangis, saya agak diam karena damai, tapi bahasanya gitu. Tapi ada kalimat berikutnya. Habis kalimat berikut itu saya nangis. Saya cuma nyembah Tuhan. Kalimat berikutnya bilang gini, sebab kamu tidak pelayan, aku sudah mengasihi kamu. Makanya pelayanan kita harus berdasarkan kasih Tuhan sama kita. Kasih Tuhan sama kita. Jadi caranya gimana? Terima keselamatan. Oke? Kita bisa berbangga sama diri kita sendiri karena kita ditebus. Kita bukan berarti kaya salah, pinter salah, enggak. Tapi kalau kita bergantung dengan itu semua, tinggal tunggu waktu. Oke? Ayat favorit, bukan favorit lah, itu udah jadi revelation buat saya adalah Yeremia 9 ayat 23-24. Jika kita mau bermegah, kita bermegah karena kita kenal Tuhan. Jadi keadaan gak bisa dikte kita menyembah Tuhan atau enggak. Kita memang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh kebenaran apa sih? Kebenaran diri kita? Enggak. Kebenarannya yang Kristus sudah lakukan buat kita. Jadi kita bisa datang ke Tuhan kapan aja, tapi habis bikin dosa nih 1 menit lalu datang sama Tuhan, datang. Kenapa? Karena kasih karunia yang membuat kita bisa datang ke sana. Persoalan kita adalah kita nggak lihat kasih karunia. Kenapa? Karena kita sadar dosa kita doang. Kita sadar kesalahan kita doang. Kita nggak sadar karyanya Tuhan di kehidupan kita. Oke? Tapi kita perlu percaya. Roma 4 ayat 3. Saya baca firman Tuhan, Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi waktu kita percaya, gimana sih? Lihat cara hidup benar, percaya. Percaya apa? Percaya karya Kristus. Udah itu dong? Iya. Karena Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Oke? Saya tulis di catatan saya, kita jadi orang benar bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus Kristus lakukan untuk kita. Jadi kita jadi orang benar bukan karena apa yang kita lakukan. Kita jadi orang benar karena apa yang Kristus sudah selesaikan buat kita. Oke? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya baca Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya tulis, karena ini pemberian. Apa tadi dibilang? Pemberian Allah. Ya diterima dong. Cuman diterima.
Jangan usaha lagi gitu. Terima pemberian, karena itu pemberian. Kalau pemberian berarti kan kita harus terima ya. Kita harus percaya dengan iman gitu. Kita terima itu. Oke? Karena pemberian yang kita harus terima gitu ya. Nah, waktu kita rasa merdeka karena kita terima kasih karunia Tuhan, ya kita bisa ceritain buat orang lain. Oke? Waktunya habis, saya minta 1 menit aja. Oke? Roma 4 ayat 7 sampai 8. Saya baca, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Waktu kita terima kasih karunia, kita perlu berbahagia. Kenapa? Karena alasannya, karena Kristus tebus kita. Karena dosa kita nggak efek lagi buat Tuhan. Kalau saudara atau saya renungin hal ini, harusnya hari-hari kita jadi merdeka. Hari-hari kita tetap bisa kerja, kita tetap lakukan yang sama di hari-hari, tapi kita nggak ada tuduhan apa-apa. Karena kita terima kasih karunia Tuhan. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, atau nggak sengaja jatuh ke dalam dosa, kembali aja. Waktu saudara makin kembali, dan saudara sadar Jesus, bukan sadar sin. Lama-lama, dosa udah nggak bisa ganggu kita lagi. Karena kesadaran kita, Jesus conscious. Atau ada sesuatu, ada cobaan, ada godaan, kita nggak perlu berusaha gitu. Ini bukan gua nggak perlu bikin. Selesai. Mau bohong, it's not me. Ini bukan culture gua nggak perlu, gua nggak boleh bohong. Gampang banget, kita jalan aja. Ya. Jadi kita ada karena kasih karunia Tuhan. Jadi waktu manusia jatuh, waktu kita jatuh gitu, keselamatan kita hilang? Nggak hilang. Yang kedua, kita perlu percaya bahwa keselamatan itu tidak hilang. Yang ketiga, terima kasih Tuhan buat saudara. Karena hanya kasih yang melenyapkan ketakutan. Amen. Jadi waktu saudara mulai takut, ini gue diampunin atau enggak? Oh, ini bisnis gue berhasil atau enggak? Oh, orang ini bisa dipercaya atau enggak? Apapun jenis ketakutan saudara, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu izinkan Dia mengasihi kita. Makanya dibilang tadi kasih karunia. Ini pemberian. Ya harus diterima dulu. Saudara nggak perlu bikin apa-apa. Saudara perlu terima kasih karunia Tuhan. Tuhan, saya izinkan Engkau mengasihi aku. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Udah, habis itu kerjalah. Oh, saya mengasihani diri di kamar. Dosa nih tadi mah. Nggak usah. Itu iblis suka tuh begitu-begitu. Ya, bangkit. Jalan. Tapi perasaan saya bilang ini, itu perasaan bukan kebenaran. Kita nggak hidup pakai perasaan, kita hidup pakai kebenaran. That's why kasih itu keputusan. Dan saudara izinkan Tuhan mengasihi saudara, itu keputusan saudara. Kenapa? Saya tutup dengan ini. Karena Dia Tuhan hubungan. Dia nggak mau menjalani hubungan sama anaknya karena keterpaksaan, tapi karena kenal. Jadi kita perlu izinkan Tuhan mengasihi kita. Dia nggak mau paksa kita. Kita perlu izinkan Dia mengasihi kita. Karena Dia nggak mau, lu percaya gue mengasihi lo. Dia nggak mau gitu. Makanya ada kasih karunia. Kamu percaya nggak bahwa saya sudah tebus kamu? Waktu kita ketemu kasih Tuhan itu, kita bisa bangkit. Dan kita bisa jalan lagi. Dosa kita udah nggak ada. Makanya kita perlu Jesus conscious, bukan sin conscious. Itu aja dari saya, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa ya. Oke, kita berdoa.